Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Ahad Kliwon tanggal 2 Rajab 1397 Hijriah, 19 Juni 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fakrah. Tiada sesuatu begitu memberi manfaat kepada hati atau jiwa seperti halnya uzlah, di mana hati atau jiwa dapat masuk ke dalam medan tafakkur. Sesuatu yang begitu memberi manfaat kepada hati, maksudnya sesuatu yang mensucikan hati, suci dari kelalaian, suci dari godaan yang menjauhkan dari Tuhan. Uzlah artinya menyendiri, tidak bercampur gaul dengan manusia atau mencil, menyendiri dari keramaian untuk memperoleh ketenangan dalam medan tafakkur. Di dalam keramaian pergaulan hidup sehari-hari, otomatis orang tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh dari berbagai yang mengganggu ketenangan dan kemurnian tafakkur. Tafakkur atau pikir-pikir menggali soal-soal yang mendorong perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi soal-soal yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Di dalam uzlah, kesempatan untuk tafakkur seperti itu lebih banyak dan lebih menjamin kemurnian jiwa, sebab tidak banyak terganggu oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun pengaruh dari dalam, pengaruh dari masyarakat dan dari makhluk lain pada umumnya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur satu saat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Dapat dibayangkan betapa besarnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia berupa daya fikir seseorang. Satu saat tafakkur saja
lebih baik dari 70 tahun ibadah lahiriah. Di dalam Al-Quran banyak firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan kerja otak. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, dan sebagainya. Banyak. Tapi ini berarti kita tahu lalu harus tafakur saja dan tidak melaksanakan ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah harus tetap dijalankan menurut semestinya. Dan bidang tafakur jangan ditinggalkan. Seorang ibu dari zaman sahabat, yaitu Ummu Darda, ketika ditanya, apakah amal-amalnya Pak Abu Darda yang paling afdol? Beliau menjawab, tafakur. Mengapa tafakur digolongkan pada ibadah yang paling afdol? Di sini dikatakan li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqaiqil asya wa ila ta'zimillah wa ta'zimi kulli ma yurdihi fayaf'aluhu wa tahqiri kulli ma yuskhituhu fayajtanibu wa yadli'u bihi ala khafayan nafsi wa makayidil aduwi wa ghururid dunya wa yata'arrafu bihi wujuhal khiyali fit taba'udi anha wa yaslamu bihi minal afatin nasyiati am mukhalatati ahliha ila akhir. Sebab tafakur menggali, menyelidiki dengan fikiran, dengan hati nurani, lalu dengan tafakur itu mengetahui hakikat segala sesuatu. Ini baik, itu jelek. Ini manfaat, itu fitnah atau merugikan. Merah atau putih. Itu semua dapat diketahui dengan jalan tafakur. Bagaimana mengagungkan Allah, bagaimana mengagungkan segala sesuatu yang diridhoi Allah, kemudian melaksanakannya dengan konsekuen dan tepat. Bagaimana seharusnya mengecam soal-soal yang dibendu, dimurkai Allah, kemudian berusaha menjauhi dan mencegahnya. Dengan tafakur akan dapat tampak dengan jelas negatif-negatif dirinya. Daya upaya imperialis nafsu yang akan menjerumuskan dirinya dan bujukan-bujukan pengaruh duniawi, mengetahui apakah ini atau itu betul-betul sama luar dan dalamnya, bukan imitasi. Apakah benar-benar lillah billah dan li rasul bir rasul atau gadungan, itu dapat diketahui dengan tafakur. Dengan begitu dia akan selamat dari ekses atau kejadian-kejadian buruk yang timbul dari adanya pergaulan dan percampuran di dalam masyarakat umum. Tafakur itu ada bermacam-macam. Tafakur abidin atau tafakurnya orang ahli ibadah, yaitu senantiasa menggali manfaat atau kebaikan ibadah, pahalanya di akhirat terutama, atau kebaikan ibadahnya. Umpamanya sembahyang. Sembahyang itu ibadah badaniyah, lahiriah yang paling baik. Di dalam sembahyang ada takbir atau mengagungkan Tuhan, ada tahmid, ada qiraahnya, ada tasbih atau memahasucikan, ada doa-doa permohonan, ada zikir, ada sholawat, dan lain-lain. Banyak sekali. Kita sudah memaklumi isi daripada sembahyang. Di dalam sembahyang terkumpul ibadahnya macam-macam malaikat. Seperti kita maklumi, malaikat ibadahnya sendiri-sendiri. Ada yang baca tahmid saja, ada yang hanya baca zikir saja.
yang baca tasbih saja, seterusnya. Masing-masing satu macam bentuk ibadah. Sebagian besar itu terkumpul di dalam sembahyang. Di samping itu, digali pula fadilah-fadilah, kebaikan sembahyang, dan pahala-pahalanya. Dengan demikian, tergerak hatinya untuk rajin dan giat untuk menjalankan amal-amal ibadah lahir. Itu tafakurnya abidin atau orang-orang ahli ibadah. Contoh lain misalnya sholawat. Sekalipun ada ibadah lain yang lebih baik daripada sholawat misalnya, tapi sholawat punya ciri khas yang tidak terdapat pada ibadah lainnya sholawat. Antara lain ciri khas sholawat yaitu spontan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, 10 kali paling sedikit, dan dimohonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri serta para malaikat. Membaca sholawat mengandung 2 fungsi. Pertama, ya sholawat itu sendiri berhubungan penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, zikir berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu membaca sholawat berarti ingat atau zikir kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah lainnya sholawat tidak begitu. Kemudian tafakur yang sehubungan dengan fadilahnya sholawat. Tafakur akhlak begitu juga. Akhlak-akhlak yang baik harus ditafakuri. Orang yang baik akhlaknya, di samping diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi oleh masyarakat. Dan pada umumnya, di antara hal-hal yang menentukan bagi sesuatu amal atau perjuangan adalah akhlak. Banyak orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhlaknya. Tapi begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab akhlaknya yang bejat. Banyak pokoknya. Tafakur mengenai fadilah dan kebaikan akhlak dan ibadah lain-lain. Tafakur, semakin banyak yang ditafakuri, semakin banyak pengaruhnya yang baik-baik dan positif bagi kejernihan jiwa seseorang. Tafakur bab dunia atau materi misalnya. Tafakur teori-teori atau kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman sejarah. Misalnya, dunia itu sesuatu yang kecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang yang mengejar dunia melampaui batas. Kalla innal insana layadgha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia melampaui batas. Sungguh atau hak, manusia senantiasa berlarut-larut apabila dia sugih, kaya berlimpah-limpah harta dunianya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai masuk ke dalam kubur. Kamu semua, hai umat manusia pada umumnya atau sebagian besar, senantiasa terpincut oleh berlomba-lomba soal dunia sampai kamu mati dicabut oleh malaikat Israel. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Surat Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan hanya senda gurau dan main-main belaka. Itu semua menjadi bahan tafakur terhadap dunia. Di samping itu,
orang punya dunia semakin banyak, semakin repot, luar maupun dalamnya, dan semakin khawatir mengalami kerugian, khawatir kecurigaannya atau ditipu, atau dihambur-hamburkan pegawainya, dan lain-lain. Di samping itu lagi, pada suatu waktu dipisah, dijauhi oleh dunia dengan paksaan. Di samping itu ada dawuh, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun, au kama qol. Dunia yang halal, sekalipun halal, tapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Dan waman husiba audziba, barang siapa diminta pertanggungjawaban berarti disiksa. Yang haram otomatis tetap haram. Itu belum lagi kalau disalahgunakan. Jelasnya cara mencari dunia itu kalau melalui jalan halal masih akan dimintai pertanggungjawaban. Belum lagi mengenai pengeluaran atau penggunaannya. Di samping itu tadi, ditinggalkan atau meninggalkan dengan paksa, dipaksa oleh maut atau kehancuran misalnya. Lah, itu otomatis. Kalau orang banyak tafakur tentang dunia, lalu tidak berlarut-larut mengejar dunia atau berkurang di dalam ngongso-ngongso cari dunia. Tafakur dalam dunia, umpamanya sekarang kaya, besok sudah melarat. Banyak. Sekarang kaya, sebentar lagi ditinggalkan oleh kekayaan itu, atau meninggalkan kekayaan itu dengan paksaan maut. Tafakur soal keremajaan. Kalau orang, terutama para remaja mau tafakur soal keremajaan, dapat buahnya, yaitu menghindarkan soal-soal yang merugikan dan mengambil manfaatnya segala sesuatu yang ditafakuri. Kalau orang mau tafakur, betapa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan. Diberi hidup senantiasa, diberi senantiasa dapat mendengar, dapat melihat, senantiasa dapat bernafas, senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi iman dan Islam, diberi sadar, diberi bisa menyadari kesalahannya, diberi dapat mengedoki atau mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Otomatis orang yang semakin banyak tafakur soal pemberian, semakin banyak tanggapannya, semakin senang dan semakin menghormat kepada si pemberi. Semakin mendalam tafakurnya kepada nikmat-nikmat, semakin mendalam tanggapannya, semakin mendalam terima kasihnya kepada si pemberi. Itu banyak-banyak bertafakur. Tafakur itu penting. Bahkan tafakur itu kunci dari segala keadaan yang menonjol. Para hadirin hadirat, bukan hanya dalam bidang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi di segala bidang tafakur memegang peranan penting. Tanpa menggunakan mental, manusia tidak bisa maju. Tanpa menggunakan mental, manusia tidak bisa maju. Maju dalam segala apa yang dikerjakan atau yang dicita-citakan. Penemuan-penemuan baru dan kemajuan-kemajuan di bidang ilmiah, di bidang teknologi, bidang sosial dan lain-lain, bidang perdagangan, bidang kesehatan dan sebagainya adalah buah dari tafakur. Adanya kemajuan sejarah dunia pada zaman purbakala masih keadaan sangat primitif, sangat sederhana sekali. Zaman batu sebelum ada zaman besi. Orang masih seperti hewan umpamanya. Lalu semakin lama semakin maju. Sehingga dalam abad 20 ini
Sudah begitu setinggi langit kemampuan umat manusia dapat naik ke planet, ke bulan, dan menggali dan menemukan mesin-mesin yang serba modern, serba otomatis. Semuanya itu modal yang paling pokok adalah tafakur, menggali. Begitu juga berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pokok adalah tafakur. Adapun bidang lain merupakan pelaksanaan dari buahnya tafakur itu. Bidang lain harus dilaksanakan sepenuh mungkin, tapi justru hal itu merupakan hasil dari tafakur. Tidak boleh hanya tafakur saja. Tidak boleh beranggapan bahwa karena tafakur sudah mendapat sesuatu yang baik, lalu tidak melaksanakan sesuatu yang baik hasil tafakur itu. Kalau sudah diketahui yang baik tapi tidak dijalankan, sudah diketahui yang jelek tidak diketahui, apa gunanya tafakur? Des, buah dari tafakur yaitu dapat memilih barang yang baik dan menjauhi soal-soal yang buruk, dapat memanfaatkan dan sebagainya. Itu hasil tafakur. Orang umumnya dalam keadaan perselisihan itu umumnya merasa benar sendiri-sendiri. Tapi kalau orang mau tafakur dengan tafakur yang objektif, tahulah dia di mana duduk salahnya yang sesungguhnya. Tapi terkadang sudah tafakur dan menyadari, tapi karena kuatnya dorongan nafsu sehingga tidak taat kepada tafakur, tidak mengindahkan buah atau keputusan dari tafakur atau pertimbangan hati. Malah barangkali para hadirin hadirat, umat dan masyarakat sebagian besar tahu atau menyadari, tapi pengertian kesadarannya itu masih jauh kalah dari pengaruh nafsu. Nafsu mereka masing-masing ya sudah mengerti dan menyadari bahwa nafsu ini begini, begitu, tapi masih terlalu kalah. Para hadirin hadirat, pada keadaan yang kritis, yang gawat ini, di samping soal tafakur terus kita tingkatkan, kita sempurnakan, kita haluskan. Kita harus banyak berdep-dep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini usaha lahiriah. Usaha tafakur begini begitu. Umumnya umat dan masyarakat tahu soal yang jelek, tahu soal yang baik, tahu ini merugikan orang lain atau menguntungkan orang lain. Ini pada umumnya tahu, tapi malah justru mereka tahu itu para hadirin hadirat. Pengetahuan dari pengertian mereka itu malah justru digunakan untuk mencari jalan agar supaya keinginan nafsunya terpenuhi. Para hadirin hadirat, para hadirin hadirat menggunakan tafakur untuk koreksi. Dan dalam pada itu, mari memperbanyak tadarruk, berdep-dep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Dikatakan bahwa di antara syarat-syarat menjadi wali abdal itu harus memiliki 4 soal, yaitu 1. Uzlah, seperti yang baru kita bahas. 2. Diam. Memang soal bicara atau perkataan atau pembicaraan, banyak orang yang dibunuh karena omongannya, orang dipenjara karena pembicaraannya. Pokoknya banyak soal omongan menjadi sumber kejatuhan seseorang. Banyak orang yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab omongannya banyak.
3. Lapar. Begitu soal lapar, adanya nafsu berkobar-kobar, nafsu apa saja, terutama nafsu bahimiyah, nafsu sabuiyah, nafsu syaitoniyah. Itu karena keadaan kenyang, tidak lapar. Karena kenyang lalu mendorong kepada nafsu, karena itu disyaratkan lapar. Keadaan lapar, daya tahan terhadap nafsu lebih kuat. Keempat, berjaga atau melek. Terus, kalau orang kenyang, maka lalu nafsu bahimiyahnya menjadi semakin kuat. Nafsu amarohnya semakin kuat sabliyah. Nafsu semakin kuat dan mengakibatkan banyak tidur. Orang tidur berarti umurnya tidak berguna, hilang begitu saja. Itu tadi uzlah atau menyendiri, diam atau tidak banyak bicara, lapar dan melek atau berjaga. Itu setengah daripada syarat menjadi wali abdal. Wali itu adalah tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan abdal, itu termasuk di antara wali kelas berat, abdal. Wa hadza kulluhu fi haqqil muridil ladzi yasluku bi nafsihi. Fa in kana tahta tarbiyati syaikhin fala budda min mukhalatatihi wa mukhalatatil ikhwani alladzina yu'inunahu ala sulukit tariqi. Fa idza dhahabat ru'unatu nafsihi wa sara minal arifin fala tadurruhu wa mukhalatatul khalqi ajma'ina li'annahu haina idzin la yara ghairallahi ta'ala. Demikian itu tadi bagi orang yang tidak ada yang menarbiyah, tidak ada pembimbingnya. Tapi kalau ada yang mentarbiyah, harus berkumpul atau bergaul dengan orang yang mentarbiyah atau membimbing, yaitu al-kamil mukamil, harus menyerah bongkoan kepada orang yang mentarbiyah. Hidup matinya pokoknya jiwa raganya, segala sesuatu harus diserahkan bongkoan. Tapi dalam berkumpul atau bergaul ini tentu ada adab-adab yang harus dipenuhi. Antara lain, jangan sampai berlaku atau beradab yang tidak berkenan di dalam hati orang yang memberi tarbiyah. Memenuhi perbuatan-perbuatan atau cara-cara yang tidak berkenan, tidak mengenakan kepada mentarbiyah. Pokoknya kalau orang banyak tafakurnya akan tahu ini merugikan, ini kurang lama, ini kebanyakan, ini kurang banyak dan sebagainya. Itu kalau orang mau meniteni atau meneliti. Dan di samping kepada gurunya yang membimbing, juga berkumpul dengan kawan seperjuangan. Kalau orang yang sudah bebas dari imperialis nafsu, otomatis dia termasuk minal arifin. Biar campur gaul dengan orang sejagat yang tidak ada apa-apa, campur atau tidak sama saja, tidak terpengaruh kecuali oleh Allah saja. Lebih-lebih akhir-akhir ini banyak sekali acara-acara yang mempengaruhi. Soal benda yang mengkilat, tahu kawan berpakaian mengkilat, dan sebagainya. Terpengaruh, kepingin. Tapi kalau orang yang sudah bebas dari imperialis nafsu, biar campur orang sejagat, benda yang mengkilat tidak terpengaruh, malah mempengaruhi dan dapat memanfaatkan. Para hadirin hadirat, barangkali pengalaman yang sudah dialami di dalam wahidiyah
seperti yang sama-sama yang kita rasakan. Kita boleh, malah dianjurkan berkumpul atau awur bergaul dengan syarat fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat supaya berkumpulnya itu dimanfaatkan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, buat pribadinya sendiri dan orang yang diajak berbicara atau dipergauli. Lebih-lebih akhir-akhir ini orang lain akan berkumpul, akan mencil atau mengasingkan diri. Itu sulit, banyak resikonya. Atau andai kata sudah dapat menyendiri, menjauhkan diri dari orang ramai, kok itu bisa dipertanggungjawabkan? Juga belum. Malah terkadang sebaliknya. Orang mencil itu manfaat antara lain seperti yang baru kita bahas, yaitu menggunakan pikirannya dan menjauhi masyarakat. Pikirannya digunakan untuk menggali apa-apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak tepat melaksanakannya, di situ ada kerugian-kerugian yang tidak sedikit. Misalnya soal uzlah atau menyepi. Entah di goa sewa mangkling, entah di dalam kamar. Kerugiannya antara lain ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dia tidak dapat memilikinya, tapi dia belum memiliki. Otomatis ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala atau ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia tidak memilikinya kalau tidak berkumpul dengan masyarakat. Atau ilmu-ilmu yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengetahui, itu tidak dapat diperoleh kalau dia uzlah menyendiri dari masyarakat ramai. Atau mungkin juga di dalam uzlah itu kalau tidak tepat lalu salah guna, sekalipun tidak diucapkan dalam hati, terutama di lisan, dia ngebleng, mencil, tidak berkumpul orang, itu ada rasa supaya dia terhormat. Itu mungkin saja terjadi. Sebab syirik khafi itu lebih halus daripada segala yang halus. Maka kalau tidak betul-betul teliti, mudah sekali kemasukan syirik khafi. Tidak merasa, ya sekalipun billah gampang diucapkan di lisan, tapi penerapannya dalam hati jauh lebih berat daripada ucapan lisan. Atau sekalipun billah di hati, apakah sesungguhnya sudah betul-betul billahkah atau belum? Itu harus senantiasa dikoreksi, diteliti yang jelimet. Di dalam wahidiyah tidak seperti apa yang diterapkan di dalam pengajian ini. Sebab di samping berat yang hanya dilaksanakan oleh 1-2 orang, soal uzlah menyendiri dari orang banyak, wahidiyah itu sifatnya perjuangan. Perjuangan untuk umat dan masyarakat, tidak hanya untuk perorangan saja, tapi di samping untuk perorangan, untuk umat dan masyarakat, kita harus usaha sekuat mungkin. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat, perjuangan kita, perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan membawa fadl yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Di dalam wahidiyah dilanjutkan untuk berhubungan dengan umat dan masyarakat dalam segala bidang. Tapi dengan syarat supaya berhubungan itu dimanfaatkan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagi masing-masing kita
dan bagi mereka yang kita ada hubungan. Di samping itu antara lain disebutkan, yaitu setengah dari firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kullu akhin aw sahibin la yuwaziruka amma barroti fahuwa laka adu. Ibnu Ibad Syahifah 15. Nabi Musa alaihissalam antara lain diperintahkan dan diberi peringatan seperti di atas. Maksudnya semua orang, saudara atau kawan, tidak mendasari persaudaraan untuk perkawanan itu dengan prinsip tolong menolong kepada apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu maksiat atau musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tasob, jangan berkawan. Di dalam Quran kita sering mendengar atau membaca maksudnya kurang lebih bahwa besok di akhirat akan ada suatu peristiwa di mana antara orang yang bersaudara atau berkawan ketika di dunia menjadi saling bermusuh-musuhan satu sama lain, illal muttaqin. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang yang bertakwa, kecuali mereka-mereka yang mereka berteman atau bersaudara itu didasari fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, kita mengadakan koreksi-koreksi yang menyeluruh. Bagaimana keadaan kita hubungan dengan pengajian pagi ini? Kalau mengikuti cara wahidiyah, kita persilahkan mencari kawan dan hubungan. Tetapi kita harus tinjau, apakah hubungan-hubungan kita di dalam kita punya hubungan-hubungan itu, apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Itu perlu senantiasa kita koreksi, kita tafakur, dan kita laksanakan apa-apa yang menjadi kesimpulan dari kita punya tafakur itu. Kalau belum memenuhi syarat, berarti kita mengalami kerugian. Dan bagi yang sudah memenuhi syarat, harus kita tingkatkan cara-cara hubungan kita di dalam kita tasyakur atau mensyukuri apa-apa yang kita peroleh. Tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada sesama yang hubungan hak dengan nikmat-nikmat yang kita peroleh. Kalau orang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kumpul dengan segala makhluk tidak apa, tidak terpengaruh. Tapi ya itu tadi, kita harus takdimul aham fal aham. Di tempat lain dikatakan bahwa orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia senantiasa fi hadratillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam kuliah wahidiyah kalau tidak salah disebutkan, qalbul arifi hadratullah wa hawassuhu abwabuha faman taqarraba ilaihi bil qurbil mulaim lahu tilkal hadrah. Hati orang-orang arif billah, orang yang sadar kepada Allah itu merupakan hadratullah, dan orang panca indranya merupakan pintu-pintu hadratullah itu. Maka barang siapa hubungan mendekat kepada arif dengan hubungan dan cara-cara pendekatan yang tepat, terbukalah baginya hadratullah itu. Orang yang sowan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus beradab, yang sungguh-sungguh beradab. Setengah dari 1 abad, yaitu diam, menunduk, hatinya menunduk, matanya jangan sampai jelalatan, matanya ditundukkan, hatinya ditunjukkan.
mata hatinya yang harus menunduk, wajahnya hati harus menunduk, telinga hati harus ditutup atau disumpet. Para hadirin hadirat, kiranya pengajian pagi ini cukup sekian dulu. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyiar pusat. Kembali fatwa dan amanat Romo Yai. Para hadirin hadirat, mari apa-apa yang sudah disampaikan oleh penyiar pusat tadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, terutama sehubungan dengan Mujadah Kubro yang tinggal beberapa hari lagi. Mujadah Kubro 3 malam, sekarang 4 malam. Dan malam yang pertama, yaitu malam Jumat, adalah Mujadah Kubronya para panitia penyiar sholat wahidiyah dari tingkat pusat, kabupaten, dan seterusnya. Mari sekali lagi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan sebanyak mungkin kemampuan kita, lahiriah batiniah, kemampuan moral dan kemampuan material. Kedua-dua moral dan material itu dibutuhkan sekali lagi terlaksananya Mujadah Kubro yang sesempurna mungkin. Keadaan Mujadah Kubro yang akan datang antara lain tergantung menurut tanggapan kita, lahiriah dan batiniah. Kalau perhatian kita lebih banyak, otomatis hasilnya semakin banyak, semakin manfaat, semakin sukses, semakin diridhai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita tentu tidak seorang pun yang tidak menginginkan Mujadah Kubro itu lebih sempurna, lebih diridhai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, kita konsekuen terhadap keinginan kita dan harapan kita itu. Mari konsekuen lahir dan batin. Kalau kita kurang perhatian, mungkin kelak kita dituntut oleh Mujadah Kubro itu sendiri, oleh keyakinan kita. Di samping umat dan masyarakat semakin parah lukanya jauh dari Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kesempatan ini kita manfaatkan untuk Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad,
Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqna fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najita wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha. Wa darzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adarikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darutta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adarikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darutta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adarikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darutta kuntu syakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'a salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'a salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'a salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami
والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين ندانا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين ندانا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين ندانا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فافروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة
Sekian dari kami. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghauthi hadha zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.